Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Bertemu lagi dengan Yanda Rifat di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin. Setelah kita membaca doa, mari kita lanjutkan ke pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar apa? Kita akan belajar yang judulnya ini di bawah ini. Oke, kita langsung saja belajar dan teman-teman silahkan menyimak dengan baik. Silahkan teman-teman. Ketika bumi berhenti berputar. Makna hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Namun, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Rukun iman ada 6. Apa saja teman-teman, masih ingat gak? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, air bah atau banjir bandang. Kiamat kecil atau kiamat sugro dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Misalkan kita berkendara tidak hati-hati sehingga kecelakaan, membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai sehingga mengakibatkan banjir di mana-mana. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan, bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk yang hidup di muka bumi ini. Seperti halnya di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang terkandung di dalamnya. Ya. Jadi kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kubur. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Tanda-tanda hari kiamat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat datang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak ulama muslim yang wafat. Ilmu agama dianggap tidak penting. Yang ketiga, maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. Yang keempat, banyak laki-laki yang berperilaku menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan berperilaku seperti laki-laki. Yang kelima, banyak peperangan dan kerusakan di muka bumi ini. Yang keenam, minuman keras, minuman alkohol dan barang yang terlarang seperti narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminal atau kejahatan yang merajalela. Yang ketujuh, munculnya orang-orang yang mengaku nabi atau rasul. Dan masih banyak lagi tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir, baik itu kiamat kubro ataupun kiamat sugro. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan dari Yanda. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami apa yang sudah teman-teman simak tadi. Adapun kalau misalkan teman-teman kurang paham dan kurang mengerti, boleh bertanya langsung ke Yanda melalui via WhatsApp, teman-teman ya. Untuk tugasnya silahkan dibaca di deskripsi, di deskripsi video ini, teman-teman. Oke. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.